teman, kembali lagi di channel Sifat Rajut. Di video kali ini aku akan nge-share ke kalian membuat tutorial tas untuk anak-anak seperti ini. Tanpa berlama-lama langsung ke tutorialnya. Setelah membuat slip knot, kita akan membuat 12 rantai. Setelah 12 rantai, kita akan skip 2 lubang, lalu di lubang ketiga buat double crochet sebanyak 9 kali di 9 lubang. Untuk lubang terakhir kita isi dengan 5 double crochet di satu lubang. Setelah 5 kita kembali isi 9 double crochet di satu lubang masing-masingnya. Setelah seperti ini, kita tambah 2 rantai. Lalu kita balik seperti ini. Di lubang yang ini, yang pertama yang ini, karena ini 2 rantai tidak dianggap sebagai DC, maka kita akan mengulang lagi di sini membuat DC sebanyak 9 DC di setiap lubangnya satu. Setelah seperti ini, kita akan mengisi sebanyak 5 kali dan di setiap lubangnya itu diisi dengan 2 DC. Itu dilakukan sebanyak 5 kali ya. Nah, kita akan beri tanda di lubang DC yang pertama. Seperti ini. Lalu kita akan lanjutkan membuat 2 DC di setiap lubangnya seperti yang tadi saya katakan. Gini. Setelah seperti ini, kita lanjut ke sini membuat sebanyak 9 double crochet di setiap lubangnya satu. Kita beri lagi tanda di sini ya, di DC pertama yang 9 ini. Seperti ini, lalu kita lanjut membuat 9 DC di setiap lubangnya satu. Setelah begini, kita tambah lagi 2 rantai. Lalu kita balik, kita isi lagi dengan 9 DC. Untuk si tandanya sudah saya simpan lagi di barisan yang sama, dan ini udah ada 9 DC. Lalu kita akan melanjutkan membuat 2 DC dalam satu lubang, lalu 1 DC, lalu 2 DC lagi, lalu 1 DC. Lalu kita lakukan hal yang sama sampai ke penanda ini atau sampai kita melakukan 5 kali 2 DC 1 DC.
Setelah sampai di tanda, di sini saya sudah menyimpan tandanya di tempat yang sejajar. Lalu kita membuat 9 double crochet lagi. Ini kita tambah lagi 2 rantai. Lalu kita balik. Di baris selanjutnya kita langsung lagi buat double crochet sebanyak 9 double crochet. Selanjutnya kita lepas tanda, kita buat 2 double crochet di satu lubang. Lalu kita buat 2 double crochet di masing-masing lubang satu. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita simpan lagi tandanya di tempat tadi. Gini. Nah, ini terus saja dilanjutkan sampai ke tanda ini atau sampai sebanyak 5 kali. 2 double crochet di satu lubang, lalu 1 double crochet, 1 double crochet ini. Setelah ini saya sudah copot tanda di sini, kita langsung buat 9 double crochet. Gunanya tanda di sini supaya nanti barisannya tetap rapi ya teman-teman, jadi nggak ada hitungan yang kelewat atau salah, jadi tetap rapi si rajutan yang kita buat. Tapi buat teman-teman yang kayak nggak perlu ditandain juga nggak apa-apa, karena ini untuk pemula, jadi aku kasih cara yang nantinya nggak akan membuat si pemula bingung. Setelah membuat 9 DC, lanjut kita akan membuat 2 HDC di satu lubang. Lalu kita buat 3 DC di lubang yang berbeda, maksudnya di setiap satu lubang 1 DC kita buat sampai 3. Nah, seperti ini. Ini bisa kita langsung melanjutkan sampai 5 kali atau sampai kita nyampe di tanda ini. Kita lakukan teknik yang sama, 2 DC di satu lubang, lalu 1 DC, 1 DC, 1 DC di masing-masing lubang. Begitu ya. Kita lanjut membuat 9 HDC sampai ujung sini. Nah, di sini seperti biasa tadi saya sudah selesai membuat 9 HDC sampai ujungnya. Lalu saya naik lagi membuat 2 CH dan 9 HDC seperti ini, seperti bagian yang sebelumnya. Kita lanjut. Nah, ini tadinya adalah tanda di sini, kita isi dulu ya. Kita buat 2 DC di satu lubang. Jangan lupa simpan lagi si tandanya biar nanti teman-teman gak kesusahan. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, kalau sebelumnya di barisan sebelumnya kita buatnya 3 DC di lubang yang terpisah. Untuk selanjutnya kita buat 4 DC di lubang masing-masing ya, seperti ini. Setelah 2 kita buat 4 DC di satu lubangnya 1. Seperti ini.
2 DC, dan 4 DC. Nah, kita lakukan teknik yang sama sampai kita bertemu dengan tanda atau sampai kita mengulanginya sebanyak 5 kali. Sampai ya di tanda atau udah 5 kali. Terus aku udah lanjutin juga membuat 9 DC karena kesininya pasti sama 9 DC juga. Ininya juga aku udah tambah untuk ke bagian raut selanjutnya, udah tambah 2 rantai lalu bikin 9 DC lagi. Seperti yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Nah, kita sekarang akan lanjut. Jangan lupa simpan lagi tanda di tempatnya. Seperti ini. Nah, sekarang untuk bagian barisan yang ini masih tetap sama, kita buat lagi 2 DC di satu lubang. Begini. Kalau di barisan sebelumnya kita buat 4 DC di masing-masing lubang. Untuk barisan ini berarti kita buat 5 DC di masing-masing lubang. Satu lubang 1 DC ya teman-teman, seperti biasa. Nah, seperti biasa, untuk teknik-teknik selanjutnya juga sama ya. Untuk melanjutkan ke bagian sini, buat dulu 2 DC lalu isi 5 DC di masing-masing lubang, 1 DC, dilanjut sampai 5 kali atau sampai ke bagian tanda yang ini. Nah, setelah selesai seperti ini, kita lanjutkan dengan buat 2 double crochet di satu lubang. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat 6 double crochet masing-masing 1 di setiap lubangnya. Nah, setelah seperti ini kita lanjut ya ke lubang-lubang selanjutnya. Tekniknya sama seperti yang ini, 2 double crochet lalu 6 DC. Nah, kita buat sebanyak 5 kali atau sampai ke si tanda ini. Selanjutnya kita selesaikan dengan membuat 9 DC di masing-masing lubang 1 DC sampai ujung. Nah, setelah seperti ini kita tambah 1 rantai. Seperti ini, kita balik. Kita di sini akan menggunakan bagian back loop atau akan membuat 6 single crochet, masing lubangnya 1. Nah, untuk bagian ini kita akan membuat bagian alas tasnya ya. Nah, setelah seperti ini kita lanjut membuat 3 HDC di 3 lubang masing-masing 1. Nah, begini. Setelah begini, kita membuat 2 DC di satu lubang. Lalu kita membuat 7 DC masing-masing 1 di setiap lubangnya. Nah, setelah seperti ini, kita melanjutkan saja
membuat 2 DC di satu lubang, lalu 7 DC di masing-masing lubangnya 1 sampai sebanyak 5 kali ya. Nanti kalau sudah 5 kali kita akan buat lagi seperti di awal yang ini. Sekarang buat lagi 3 HDC dan 6 SC, masing-masing satu lubang ya teman-teman. Tambah dulu satu rantai, lalu kita balik. Kita akan membuat slip stitch sebanyak 4 slip stitch, masing-masing lubang 1. Untuk ini enggak di bagian back loop lagi, ini normal aja, kita masukin ke semua benangnya ya. Nah, setelah 4 kali slip stitch kita buat 1 single crochet, lalu nanti ini diisi semua dengan half double crochet. Nah, untuk bagian sininya sisakan 5 lubang untuk 1 SC dan 4 slip stitch. Nah, sekarang saya sudah sampai di 5 lubang terakhir. Untuk yang pertama kita isi dengan single crochet. Lalu sisanya kita isi dengan slip stitch. Nah, begini, lalu kita buat lagi satu rantai, lalu kita akhiri ya. Ini sudah selesai. Ini saya sudah memiliki 2 badan, untuk ini bagian depan dan bagian belakangnya. Sekarang langkah selanjutnya kita akan menyatukan si badan ini. Caranya, kita untuk bagian ini ada seperti ini kan, untuk bagian pembatas alasnya ini disimpan di bagian dalam. Nah, begini. Lalu kita lanjutkan dengan membuat single crochet untuk menyambungkan si bagian tas. Untuk cara penyambungannya, kita ambil si bagian tali benangnya. Untuk yang sebelah sini kita ambil bagian front loop, dan untuk sebelah sini kita ambil bagian back loop. Kayak seperti ini, kita balik si tasnya. Hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Ini untuk bagian si alas tasnya. Selanjutnya kita akan membuat bagian badan tasnya lagi. Ini akan dibuat meliling ya, masih sama single crochet. Ini kita sambil merapihkan. Ini kita buat single crochet mengeliling lagi sampai ketemu di ujung sini lagi ya. Untuk di bagian si double crochet seperti ini kita isi dengan 2 single crochet. Ini saja dibuat sampai selesai ya, sampai kita ketemu di ujung ini lagi. Sudah selesai merapikan bagian tasnya. Sekarang ini udah aku slip stitch juga, kita tambah lagi 2 rantai. Ini kita akan membuat bagian tutup tasnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat half double crochet di setiap single crochet tadi di sini di bagian ini. Kita bisa isi langsung semuanya di setiap lubangnya sampai ke ujung ini ya. Setelah sampai di ujung sini kita balik. Di sini kita slip stitch di bagian ujungnya yang ini. Seperti ini. Lalu kita tambah 2 rantai.
Lalu kita skip satu lubang, kita langsung buat di lubang yang keduanya. Kita buat half double crochet seperti ini. Nah, terus aja dibuat half double crochet sampai nanti di sini ada sisa 3 lubang. Setelah tersisa 3 lubang di ujung seperti ini, kita skip satu lubang, langsung ke lubang yang terakhir. Nah, seperti ini kita balik. Lalu kita buat slip stitch di lubang yang ini. Nah, begini. Buat 2 rantai. Kita lanjut lagi membuat half double crochet, tapi sebelumnya kita skip lagi satu lubang yang ini. Kita langsung ke lubang yang kedua. Begini, langsung aja kesininya kita isi dengan half double crochet sampai tersisa 3 lubang di ujung lagi seperti awal. Nah, untuk baris-baris selanjutnya diisinya sama ya. Nanti kalau udah sampai ujung kayak seperti ini, skip satu lubang. Kalau mau naik lagi di slip stitch tambah 2 rantai, lalu skip satu lubang. Caranya hampir sama seperti ini sampai kira-kira panjang yang teman-teman inginkan. Untuk si tutupnya jadi seperti ini hasilnya. Nah, ini udah aku tambahin aksesoris lainnya untuk mempercantik si tutup tasnya. Dan di sini udah aku kasih juga kancing magnet seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal membuat tali tasnya. Untuk bagian tali tasnya, di sini aku menggunakan teknik Romanian cord untuk tali tas mini. Pertama kita akan membuat slip knot terlebih dahulu. Seperti ini, lalu kita buat 2 rantai. Setelah seperti ini, di lubang yang pertama kita buat slip stitch. Nah, begini. Lalu kita ambil di bagian sini. Ada satu lubang seperti ini. Kita tarik ke atas, kita tarik lagi seperti ini. Kita ambil lagi dari bagian bawahnya ada 2. Begini. Kita tarik seperti ini, kita isi lagi gini, lalu isi seperti ini. Nah, kita menemukan lagi 2 di bawah, benang 2 seperti ini. Kita balik lagi, kita isi seperti ini. Kita menemukan lagi 2 ya, yang ini dan yang ini. Tekniknya dilakukan sama seperti tadi, terus saja begini. Untuk tekniknya lakukan cara yang sama sampai panjang tas yang teman-teman perlukan ya.
Nah, sekarang tali tasnya udah sepanjang ini, dan ini bisa langsung kita aplikasikan ke tasnya. Di sini aku menggunakan jarum sulap. Untuk ekornya kita ikat dulu seperti ini. Gini, lalu kita bisa langsung tempel si talinya. Seperti ini. Nah, begini. Nah, ini bisa terus saja kita lanjutkan sampai kira-kira tali tasnya cukup kokoh ya. Nah, untuk hasil tasnya jadi seperti ini. Nah, ini cocok banget buat dipakai untuk anak-anak ya. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih dan selamat mencoba.